Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Robia Astuti, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Alvinur Aziz selaku moderator kelompok 4 dan ada pun 4 rekan saya yang bernama Inesya Nehatalia, Alia Pramia Alvareza, Nadia Fadila Azaz, dan Siti Nur Arana. Baik, di sini akan mempresentasikan tentang penelitian dan pengembangan R dan D. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya. Pendahuluan. Ilmu pengetahuan kini sangat berkembang pesat dengan bantuan teknologi dan berkembangnya cara berpikir manusia. Ada banyak upaya yang dapat dilakukan oleh setiap pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya itu adalah dengan melakukan kegiatan penelitian, khususnya penelitian pendidikan. Melalui penelitian, masalah-masalah dalam pendidikan dapat ditemukan, kemudian bisa mendapatkan solusinya. Hal-hal baru yang lebih inovatif dalam pendidikan dapat pula dikembangkan dan diaplikasikan dari sebuah penelitian. Ada beberapa jenis penelitian yang dapat dilakukan. Salah satunya ada metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development R&D. Selanjutnya yaitu pengertian R&D atau Research and Development adalah metode penelitian yang menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifannya. Akar 2006 definisikan Research and Development sebagai penelitian desain pendidikan sebagai berikut. Penelitian desain instruksional adalah penelitian sistematis terhadap perencanaan, pengembangan dan evaluasi program, proses dan produk pendidikan. Perencanaan penelitian pendidikan adalah penelitian sistematis terhadap perencanaan dan pengembangan program, proses, dan produksi produk pendidikan serta evaluasi program, proses, dan produksi pendidikan serta evaluasi. Selanjutnya yaitu desain penelitian R&D atau Research and Development. Desain, eksperimen, dan dalam R&D uji coba model adalah langkah penting dalam penelitian R&D untuk memencarkan kelayakan model yang sedang dikembangkan. Kelayakan ini mencakup kelayakan proses dan hasil. Desain penelitian yang disarankan untuk menguji model bersifat eksperimental. Desain eksperimental adalah jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu konsep atau praktik pendidikan dapat mempengaruhi hasil yang dihasilkan oleh setiap orang yang terlibat. Penelitian intervensi atau pembandingan kelompok adalah istilah lain untuk merencanakan percobaan. Selanjutnya yaitu tujuan manfaat R&D atau Research and Development. Kontribusi ilmiah dan praktis adalah tujuan penelitian dan pengembangan dalam menentukan solusi inovatif untuk masalah yang berkaitan dengan fungsi profesi guru, membuat kebijakan, pengembangan, perbaikan produk, perencanaan model pembelajaran, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah metode penelitian pengembangan. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data, di mana pada titik ini setidaknya 2 tugas harus diselesaikan, studi literatur dan penelitian lapangan. Penelitian sastra adalah proses mencari ide atau fondasi teori yang mendukung karya. Selain itu, ruang lingkup dan kondisi pendukung diperiksa melalui penelitian literatur. Selain itu, mempelajari literatur akan membantu untuk mengetahui metode pengembangan produk yang paling tepat. Selain itu, tinjauan literatur memberikan gambaran tentang temuan penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai referensi selama proses pembuatan produk tertentu. Menurut Sukma Dinata, selain studi sastra, studi lapangan seperti penelitian kebutuhan dan penelitian dalam skala kecil adalah namanya. Analisis kebutuhan harus menjadi dasar pembuatan produk. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan dan rencana produk dibuat berdasarkan penelitian sebelumnya yang mencakup yang pertama, tujuan penggunaan produk, yang kedua, siapa yang akan menggunakan produk tersebut, dan yang ketiga, deskripsi komponen dan fungsinya. Lalu pengembangan produk awal. Rancangan produk yang akan dibuat disebut pengembangan produk awal. Namun desain harus dibuat selengkap mungkin. Peneliti mengembangkan desain awal atau produk dengan melibatkan ahli atau operator di bidang mereka masing-masing, biasanya disebut validasi ahli. Tes atau penilaian ahli adalah perkiraan atau penilaian yang didasarkan pada penalaran dan analisis logistis yang dilakukan oleh peneliti dan pakar. Uji coba lapangan berdasarkan kasus per kasus memenuhi syarat mikro dan kesimpulan umum atau kemudian dapat ditarik menjadi umum. Yang keempat, uji coba produk awal atau uji coba terbatas. Tes lapangan dilakukan di laboratorium atau di sekolah setelah tes bangku. Menurut Borg and Hall,
Uji coba lapangan produk asli harus dilakukan di 1 hingga 3 sekolah dengan jumlah peserta berkisar antara 10 dan 30 orang. Selama percontohan di lapangan, peneliti melakukan observasi secara intensif dan mencatat masalah-masalah penting responden yang harus digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki produk asli. Yang kelima, penyempurnaan produk awal. Setelah uji coba lapangan terbatas, penyempurnaan produk asli lebih banyak menggunakan metode kualitatif. Untuk memastikan bahwa perbaikan adalah perbaikan internal, penilaian yang dilakukan lebih fokus pada proses. Yang keenam, uji coba lapangan lebih luas. Produk yang lebih baik harus diuji dan diperbaiki, meskipun telah diperoleh. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa produk yang dibuat memenuhi standar tertentu. Akibatnya, kelompok sasaran juga perlu disesuaikan. Pengembangan dan penyempurnaan bahan produk masih menjadi fokus eksperimen dan penyempurnaan pada tahap awal produk, tetapi masih belum memperhatikan kesesuaian dan konteks populasi. Yang ketujuh, penyempurnaan produk hasil uji lapangan lebih luas. Meskipun telah diperoleh, produk yang lebih baik harus diuji dan diperbaiki. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang memenuhi persyaratan tertentu. Oleh karena itu, kelompok sasaran juga harus disesuaikan. Eksperimen dan penyempurnaan pada tahap awal produk terus fokus pada pengembangan dan penyempurnaan bahan produk, tetapi masih belum memperhatikan kesesuaian dalam konteks populasi. Yang kedelapan, uji coba produk akhir. Tujuan dari uji produk akhir adalah untuk menentukan apakah produk pelatihan berguna dan layak digunakan, karena produk tersebut dianggap sempurna. Pengujian ini tidak lagi bertujuan untuk menyempurnakannya. Pengujian produk akhir dapat dilakukan di satu sekolah atau pada tahap pengujian yang berbeda dengan sampel yang sama. Saat menguji produk akhir, gunakan kelompok kontrol desain eksperimen digunakan untuk melakukan pengujian. Model desain yang digunakan adalah desain kelompok kontrol prates, postes acak, atau setidaknya desain kelompok kontrol prates saja postes yang disamakan. Karena kedua kelompok eksperimen diacak atau dipadu-padankan, rencana pertama murni eksperimental, sedangkan rencana kedua hanya berpasangan. Yang kesembilan, revisi atau penyempurnaan produk akhir. Mengungkapkan produk yang lebih akurat dianggap perlu untuk meningkatkan produk akhir. Pada titik ini, suatu produk diperoleh dengan penjelasan tentang keefektifannya, dan produk akhir yang disempurnakan memiliki nilai generalisasi yang dapat diandalkan. Yang 10, diseminasi dan implementasi. Menurut Borg and Hall, penyebaran, implementasi, dan kelembagaan adalah tahap berikutnya setelah produk akhir dirancang dan diuji keefektifannya. Distribusi produk yang akan dikembangkan membutuhkan banyak sosialisasi. Secara umum, proses diseminasi dan implementasi menghadapi sejumlah masalah politik, hukum, dan juga keuangan. Nah, selanjutnya kelebihan dan kelemahan penelitian pengembangan. Berikut ini kelebihan penelitian pengembangan atau research and development, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, R&D atau research and development mampu menghasilkan suatu produk atau model dengan nilai validasi yang tinggi karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh para ahli. Yang kedua, ada kerja penelitian dan pengembangan. Nah, kerja penelitian dan pengembangan itu selalu mengedepankan proses inovasi produk atau model yang berkesinambungan atau yang memiliki nilai durabilitas yang cukup baik, sehingga diharapkan selalu ada produk atau model yang memenuhi kebutuhan saat ini. Yang ketiga, ada research development atau penelitian dan pengembangan. Nah, merupakan penghubung antara penelitian teoristis dan penelitian praktis. Yang keempat, ada metode penelitian pengembangan atau research and development. Nah, research and development merupakan metode yang cukup komprehensif, berbeda dengan metode deskriptif, evaluasi, dan eksperimen. Selanjutnya ada kelemahan penelitian pengembangan atau research and development, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pekerjaan pengembangan atau penelitian dan pengembangan umumnya memerlukan waktu yang relatif besar karena prosedur yang harus dilakukan relatif kompleks. Yang kedua, ada pengembangan atau research and development dapat digambarkan sebagai penelitian di here and now. Penelitian R&D tidak dapat digeneralisasikan secara keseluruhan karena penelitian R&D pada dasarnya dimodelkan pada sampel dan bukan pada populasi. Dan selanjutnya yang E, model-model penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan memiliki banyak jenis dan langkah-langkah. Secara umum, setiap model penelitian
pengembangan memiliki kesamaan dalam setiap tahapannya. Tahap ini termasuk mengidentifikasi masalah potensial, desain dan pengembangan, uji coba produk atau model, dan revisi produk atau model. Adapun beberapa model antara lain, yang pertama, yang A, model pengembangan Board and Goal. Yang B, model 4D. David, Dissect, Develop, dan Disseminate. Yang C, model ADI. D, model Ritchie dan Clay. Kesimpulannya, tujuan penelitian dan pengembangan R dan D adalah untuk meningkatkan kemanjuran produk atau layanan yang sudah ada dengan mengembangkan atau layanan baru. Ini adalah metode terorganisir untuk mengatur, buat, dan menilai prosedur, program, materi pendidikan. Proses pengembangan model atau strategi baru untuk menciptakan barang atau jasa baru disebut penelitian pengembangan. 3 tahap membentuk penelitian dan pengembangan: implementasi, pengembangan, dan penelitian. Proses masalah, menilainya, dan menciptakan solusi merupakan tahap pertama. Membuat, menguji, dan meluncurkan layanan atau produk baru merupakan tahap kedua. Menerapkan dan menilai produk atau layanan merupakan fase ketiga. Tahap penelitian dan pengumpulan data merupakan tahap keempat. Pada tahap ini, informasi dan diperiksa untuk dibuat. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.